Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على من لا نبي ولا رسول بعده نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة أي في دين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله وإخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang semoga Allah rahmati dan muliakan semuanya. Wa hafidhakumullah jami'an. Yang semoga Allah Ta'ala jaga semuanya. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita memuji Allah Ta'ala serta bersyukur kepadanya atas begitu banyaknya limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, yang mana nikmat Allah Ta'ala itu begitu banyak. Namun alangkah sedikitnya orang-orang yang bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, kata Allah Ta'ala. Alangkah sedikitnya dari hamba-hambaku yang bersyukur. Semoga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala.
termasuk masalah jahiliyah ini, permasalahan yang biasa mereka lakukan oleh kaum jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu adalah perkara karena yang diingkari oleh Rasulullah SAW dan juga para mursalin, para rasul yang lain. Dan di antaranya, sebagaimana yang pernah disampaikan di dalam majelis ini sebelumnya, yaitu di permasalahan al-mas'alatul khamisata asyarata, permasalahan yang ke-15 daripada seluruh permasalahan-permasalahan yang dikumpulkan, permasalahan jahiliyah yang dikumpulkan dalam kitab Masail Jahiliyah ini, yang jumlahnya sekitar 128 masalah oleh mu'allif atau musannif atau penulis kitab ini, yaitu yang ke-15 adalah i'tidaruhum an qabulil haqqi bi mudrid batilin, yaitu alasan yang mereka berikan, ya, atau alasan mereka untuk tidak menerima al-haq, yaitu an qabulil haq, untuk menolak kebenaran. Kebalikan daripada menerima kebenaran itu adalah tidak mau menerima kebenaran itu adalah, atau kesamaannya adalah menolaknya. Jadi mereka mencari-cari alasan untuk tidak mau menerima al-haq, kebenaran. Dengan alasan apa? Bi'mudrid batilin, dengan alasan yang batil. Ya, di antara alasan yang batil itu diantaranya adalah al-mudru bijahlin, itu beralasan dengan ketidaktahuan. Ya. Nah, saya makan tidak tahu, saya tidak paham. Ya. Walaupun terkadang al-udhru bil jahli itu juga dalam kasus-kasus tertentu, kalau ada ilahnya atau sebabnya, itu juga jadi alasan, ya, bagi atau hujah bagi seseorang, ya, karena memang tidak tahu, belum tahu ilmunya. Ya. Tetapi konteksnya di sini adalah bahwasannya ahlul jahiliyah, ya, mereka itu selalu atau suka mencari-cari alasan untuk menolak kebenaran itu dengan alasan tidak tahu, tidak paham, atau juga dengan alasan-alasan yang batil yang lainnya, banyak sekali. Ya. Nah, dan insya Allah dalam kesempatan ini kita akan gali, ya, bagaimana yang Allah Ta'ala sampaikan, kisahkan, karena sebagian ayat Al-Quran itu berisi tentang kisah, berisi kisah-kisah orang-orang terdahulu, atau kaum-kaum terdahulu, yang itu tujuannya adalah untuk kita ambil ibrahnya atau pelajarannya. Baik, dalam masalah ke-15 ini, i'tidaruhum an ittiba'i ma atahumullahu bi adamil fahmi, alasan mereka kaum jahiliyah dari, ya, tidak mau atau enggan mengikuti apa yang didatangkan kepada mereka oleh Allah Ta'ala, ya, yang dibawa oleh para rasul kepada mereka dari al-haq, dari perkara-perkara kebenaran al-haq, ya, bi adamil fahmi, ya, dengan alasan apa? Tidak ada pemahaman, tidak paham. Sebagaimana perkataan Bani Israil, ya, sebagaimana yang termaktub di dalam ayat, di antaranya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 88. Ya, Allah Ta'ala telah berfirman, wa qalu qulubuna gulf. Mereka, orang-orang Yahudi, mengatakan wa qalu qulubuna gulf, ya, hati kami itu tertutup. Ya. Nah, itu alasan mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka, ya, ahli kitab yang didakwai oleh Rasulullah SAW, ya, itu tidak mau menerima kebenaran Islam itu dengan sebab apa? Dengan alasan hati mereka sudah tertutup. Ya, di sini hati tertutup ini ada dua pengertian, dua pemahaman, sebagaimana dijelaskan oleh
syarah kitab ini. Ya. Yakni yang pertama, makna gulf dalam ayat ini, gulf. Ya. Sebagaimana yang mereka katakan, sesungguhnya hati kami ini ada tutupnya. Ya, makna yang pertama, alaiha gilaf. Gilaf itu dalam bahasa Arab itu penutup, Pak. Contoh, gilaf hadal kita. Ini penutup atau apa namanya ini? Cover. Dalam bahasa Inggris itu cover. Cover itu penutup buku ini, misalnya kitab ini. Ini gilaf. Artinya, mana yang pertama gulf di sini, bahwasanya di atas hati-hati mereka itu ada tutup, sehingga tidak sampai kebenaran terhadap hati-hati mereka, karena mereka mengatakan hati kami tertutup, sehingga kami tidak paham. Ya, nah ini yang dimaksud dengan i'tidaluhum an ittiba'i ma atahumullahu bi'adabil fahmi. Alasan mereka untuk tidak menerima atau mengikuti kebenaran al-haq yang didatangkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasul dengan apa? Dengan alasan bi'adabil fahmi, dengan tidak adanya pemahaman. Ini alasan dari Israel Al-Kitab, ya, untuk tidak menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau kita perhatikan di ayat yang lain, masih di surat Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 146, ya, mereka ahli kitab itu, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengenal betul ya anikuna kama ya anikuna abna'ahum, ya, mengenal Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu bagaikan mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, karena nama dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW bahkan sebelum diutus, ya, sebelum lahir itu sudah jelas sekali dalam kitab-kitab mereka, dalam Taurat dan Injil. Ya, baik Taurat atau yang disebut dengan Perjanjian Lama, ya, atau the Old Testament menurut orang Kristiani sekarang, ataupun dalam kitab Injil, Perjanjian Baru atau disebut the New Testament, ya, Testament. Mereka mengenal betul bahwa nanti itu ada Rasul dan Nabi akhir zaman, ya. Cuma karena mereka tertutup, bahkan ditutup, ya. Nanti ada penjelasannya di mana yang kedua, ya. Ditutup hati mereka oleh Allah Ta'ala sehingga tidak mendapat hidayah, tidak mau menerima kebenaran, walaupun sudah jelas kebenaran itu. Bahkan mereka itu tahu betul, paham betul bahwa itu adalah Nabi dan Rasul yang diutus. Cuman di samping alasan lain, egoisme mereka, asobiah mereka, fanatisme mereka, karena mereka menginginkan Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus itu dari golongan mereka, ya, dari Bani Israel, ya, bukan dari orang Arab, ya, dari keturunannya Ismail, Nabi Ismail. Nah ini yang pertama, makna yang pertama, bahwa gulf di sini sebagaimana dikatakan oleh mereka orang-orang Yahudi, ya, wa qalu qulubuna gulf. Mereka mengatakan bahwa hati kami, ya, itu ada penutup, yaitu gilaf. La yasilu ilaiha kalamur Rasul, sehingga tidak sampai kepadanya perkataan Rasul, sabda Rasul. Ya. Jadi tidak berpengaruh dakwah Rasul itu terhadap mereka. Mereka tidak mau menerima perkataan-perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan itu mereka jadikan sebagai apa? Hujah kitab tinggi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu adalah hujah mereka, alasan mereka untuk mendustakan, ya, dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna yang masyhur yang pertama, ya, terhadap tafsir atau penjelasan daripada ayat tadi, waqalu qulubuna gulf. Ya, mereka orang-orang Yahudi mengatakan, ya, bahwa hati-hati kami terdapat penutup, gitu. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 88. Adapun makna yang kedua dan makna tadi, waqalu qulubuna gulf, yakni annaha mamlu'atun minal ilmi. Bahwasanya makna yang kedua daripada makna gulf di situ, bahwa hati kami
sebab atau alasan, ya. Dengan sebab kekafiran mereka, ya, yaitu keingkaran mereka terhadap ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga Allah Taala melaknat mereka. Bala'anahumullahu bikufri. Apa yang dimaksud, apa yang diarti daripada laknat? Ya. Yang dimaksud dengan laknat itu adalah, ya, taradahum wa ab'adahum an rahmatihi. Nah, ini makna laknat, yaitu mereka dijauhkan daripada rahmat Allah. Jadi makna laknat, salah satu makna laknat itu kalau dalam bahasa kita, ya, kalau dalam bahasa Arabnya pakai laknat. Sudah jadi bahasa Indonesia laknat, ya. Kalau mau diterjemahkan lagi, laknat apa? Dikutuk, ya, dalam bahasa kita, ya. Nah, ini laknat. Laknat itu dijauhkan daripada rahmat Allah, gitu. Arti laknat itu dalam bahasa Al-Quran di antaranya, ya. Sehingga mereka dijauhkan dari rahmat Allah dengan sebab kekufuran mereka terhadap ajaran Rasul, ya. Sehingga fasalu la yaqbaluna al-haq, sehingga mereka menjadi tidak mau menerima al-haq, kebenaran, ya. Bisa bagi kubrihim dengan sebab kekufuran mereka, ya, keingkaran mereka terhadap ajaran Rasul dengan berbagai alasan tadi, dengan berbagai dalil. Yang pertama, ya, qalu qulubuna ghul, ya, hati kami sudah tertutup, kami sudah tidak butuh perkataan Muhammad, ya, kami sudah banyak ilmu, ya, kami sudah hafal, sudah tahu apa yang ada di dalam kitab-kitab suci mereka, ya, Taurat, Injil, seperti itu. Fasalu la yaqahuna qaula Rasul, sehingga dengan sebab kekufuran mereka Allah jauhkan dari rahmat Allah Taala, sehingga mereka tidak bisa memahami perkataan Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, ya. Karena apa? Sebabnya li'annahum la yaltafituna ilaihi, ya, karena mereka tidak berpaling kepada sahabat pada Nabi, ya, tidak mau menerima ajaran Nabi SAW dengan sebab bukan egoisme mereka, ya, fanatisme mereka yang busuk, yang buruk, gitu. Ya, sobian mereka, ya, fanatisme itu atau asobian, ya, karena mereka mengingat Rasul itu dari golongan mereka, ya. Sehingga sampai sekarang pun Zionisme atau Suhyunian dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggrisnya Zionisme, itu adalah ajaran yang menyimpang, yang diyakini oleh orang-orang Israel, bukan Bani Israel, ya, orang-orang Israel, negara yang sudah menjadi sebuah negara penjajah, imperialis, ya, yang menjajah saudara-saudara kita di Palestina, orang-orang Palestina, Muslimin, kaum Muslimin Palestina. Nah, itu diantara alasan, ya, yang sebenarnya sebenarnya. Jadi bukan apa yang mereka klaim sebenarnya. Mereka sesat, mereka kufur, ya, Ahlul Kitab, ya, Bani Israel atau Al-Yahud di sini, ya, mereka menyimpang itu dengan sebab apa? Karena bala'anahumullahu bikufrihim, dengan sebab Allah telah melaknat atau telah menjauhkan mereka dari rahmat Allah, dengan sebab kekufuran yang dilakukan oleh mereka, sehingga mereka terhalang daripada menerima dakwah, ya, menerima, mendapatkan hidayah, ya, mendapatkan al-huda. Kenapa? Li'anna Allah sarafahum uqubatan lahu. Kenapa mereka dipalingkan dari al-haq, kebenaran ini sebagai uqubah, sebagai sanksi atau hukuman atas mereka, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam ayat yang lain, di dalam Quran surat As-Saff ayat 5, ya, fala mazahu azalallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, ya, berpaling, maka Allah juga menyesatkan mereka, Allah menyimpangkan mereka. Dan ini harus kita waspadai, ya, penyimpangan mereka, karena dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Syekhon, itu Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya umat ini
SAW, sungguh kalian akan mengikuti data tabi'ana. Sungguh, ini lam di sini ditaukid, menunjukkan keseriusan. Sungguh, ya, kalian, ya, yaitu umat Nabi Muhammad SAW ini, umat akhir zaman ini, data tabi'ana sunnah man kana qablakum. Sungguh kalian, kata Rasulullah SAW, akan mengikuti sunnah. Sunnah itu zaman dari sunnah. Sunnah itu secara bahasa lugatan atau secara terminologi itu adalah thariqah, jalan. Sungguh kalian akan mengikuti jalan mereka, ya, cara hidup mereka, atau dalam bahasa Inggris way of life mereka. Artinya kaum muslimin ini disadari atau tidak disadari, ya, akan mengikuti cara hidup mereka, gaya hidup mereka. Coba aja lihat, ya, kita perhatikan realita fenomena kehidupan ini. Sudah banyak orang Islam yang tidak punya identitas Islam, keislaman, ya. Tetapi mereka lebih suka ittiba, mengikuti, ya, mencontoh, meneladani orang-orang Barat, ya, orang-orang Yahudi, Nasrani seperti itu. Karena ini sudah menjadi sebuah ketentuan sunatullah fil qaul, ya, sebagaimana dihukumkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir zaman, ya, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah berlalunya al-qurun al-fadlah, ya, generasi-generasi yang utama yang memiliki fadilah keutamaan, generasi terbaik umat Islam ini, maka kata Nabi SAW, sungguh kalian akan mengikuti jalan atau cara hidup mereka, ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta atau sesiku demi sesiku. Sehingga diumpamakan oleh Rasulullah SAW, seandainya mereka masuk ke lubang biawak, yaitu mungkin bahasa kita biawak, sebenarnya walaupun beda, biawak padang pasir dengan biawak di sungai, itu hukumnya pun berbeda. Dog itu adalah hewan yang mirip banget dengan biawaknya kita, ya. Tapi ada dulu populer, itu mana politik. Nah, itu semacam dog atau biawak padang pasir, dan itu hukumnya halal. Kalau dog itu, biawak padang pasir itu, karena para sahabat memakannya, walaupun Nabi tidak memakannya karena tidak mau, tapi tidak melarang. Melihat para sahabat memakannya, ya, membiarkannya. Berarti itu sudah merupakan takrir atau persetujuan Nabi SAW terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Tapi Nabi sendiri tidak mau memakannya, walaupun dihidangkan di nampan atau tempat makanan besar-besar. Ini, ya. Jadi hati-hati kita jangan sampai mengikuti cara hidup mereka, kebiasaan yang menjadi ciri khas mereka, ya, karena sudah disinyalir oleh Nabi SAW bahwa umat ini akan mengikuti cara hidup mereka, kebiasaan mereka, ya. Sedikit demi sedikit, di sini sejengkal demi sejengkal, atau sehasta demi sehasta, sesiku demi sesiku, itu menunjukkan sedikit demi sedikit, tidak langsung, ya. Artinya step by step, ya. Jadi secara tadarus, secara gradual, secara, ya, sedikit demi sedikit, tidak langsung keseluruhan. Tapi tidak disadari kita, karena tidak paham tentang masa jahiliyah ini, sehingga kita terjerumus dalam itibar terhadap mereka, ahlul kitab. Selain juga karena apa? Kita tidak banyak mengetahui sunnah Rasulullah, ya. Karena sebagaimana yang disampaikan di sini, mengingatkan kembali dalam syarah Aqidah Wasithiyah Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwa Syekh Ibnu Taimiyah itu pernah mengatakan la tiba'a ila ilmin, tidak ada ittiba, ya, yaitu ittiba Rasul, itu Rasul kecuali dengan ilmu, ya. Jadi kalau semakin banyak kita mengetahui ilmu tentang sunnah itu, berarti semakin kita mengikuti ittiba Rasul. Tapi kalau semakin kita tidak tahu, ya, yang diikuti bukan Rasul, bukan Nabi, ya, tetapi kebalikannya, jadi musuh Nabi, yaitu orang-orang jahiliyah. Di antaranya ahlul kitab ini,
merasa sudah cukup ilmunya, banyak ilmu, dipenuhi dengan ilmu. Ini bahaya istikbar atau kibar, kesombongan ini sehingga menolak al-haq benar. Makanya ketika ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu sombong? Ya, al-kibru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, batorul haq wa tuntunas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan kibar atau sombong itu adalah ya batorul haq, menolak kebenaran. Ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tadi, menolak dakwah Rasulullah, yang itu adalah notabene al-haq, kebenaran, ya, dengan mengatakan ya hati mereka sudah penuh dengan ilmu. Itu kan kesombongan. Ya, batorul haq. Di samping juga wabun tunas, melecehkan, meremehkan manusia. Ya, Nabi juga dilecehkan. Sebagaimana juga yang terjadi kepada Nabi Syuaib. Sebagaimana yang akan disampaikan dalam kesempatan ini. Wa kadzalika qaum Syuaib alaihi salatu wassalam. Demikian juga yang terjadi kepada kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib ini hampir sama dengan orang-orang Yahudi tadi yang menolak dakwah Rasulullah SAW. Ya. Ma'anahum min afsahil anbiya, ya, wa abyanihim khitaban. Ya, sekalipun Nabi Syuaib ini adalah nabi yang paling jago, yang paling hebat, yang paling fasih, ya, dakwahnya, ya, khutbahnya atau perkataannya, ya, maka sehingga beliau itu digelari hatta lukiba bi khatibil anbiya, ya, sehingga Nabi Syuaib ini gelarnya apa? Ya, khatibul anbiya. Khatib apa khatib? Khutbah. Khatib ya setelah khatib panjang. Karena kalau dalam bahasa Arab itu kalau khatibnya panjang, khatib tanpa ada ya, itu orang yang khitbah, orang yang lamar. Ya. Tapi kalau khatib koknya yang panjang, ada ya-nya, khatib itu orang yang khutbah, yang tertukar. Ya, yang sampai tertukar antara khatib dengan khatib. Kalau khatib jadi sebagai orang yang khitbah, yang melakukan lamaran. Ya. Adapun khatib itu orang yang berkhutbah. Nabi Syuaib ini adalah nabi yang digelari, ya, khatibul anbiya. Khatibnya para nabi. Artinya di antara para nabi yang paling jago khutbah, ceramah, dakwah, ya, yaitu di lisan. Ya. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Ishaq, ya, di dalam dikeluarkan oleh Imam Tabari dalam tafsirnya dan lain-lain. Jadi ada asalnya, ada dalilnya, ya, yang mana Nabi Syuaib ini digelari khatibul anbiya. Adapun Rasulullah SAW itu khatibul anbiya, khatib, amin. Khatib itu apa? Penutup para nabi. Itu Nabi Muhammad SAW khatibul anbiya atau khatamul anbiya, penutup para nabi. Ya. Adapun Nabi Syuaib itu khatibul anbiya, khatibnya para nabi atau yang paling jago khutbahnya atau ceramahnya di antara para nabi. Karena bahasanya itu paling fasih, ya, fasihah. Yamin absahil anbiya, dan yang paling jelas ucapannya, penjelasannya, ya. Hatta lukiba bi khatibil anbiya, ya, likuwati fasahatihi wa tadhiri. Karena saking kuatnya fasahah, bahasanya itu jelas,